Arkeovlog greget banget. Halo sahabat Arkeovlog, kali ini saya pengen bercerita tentang dalam kegiatan ekskavasi itu tidak hanya arkeolog saja ya yang bekerja, tapi juga ada ilmu lain, contohnya geografi. Nah, di tim kita teman-teman geografi itu bekerja untuk membuat peta dari kawasan atau area yang akan diekskavasi. Selain membuat grid-grid lokasi titik gali, juga memetakan semua area yang ada di situs Kumitir ini. Oke, ikuti liputan tentang apa yang sih yang dilakukan teman-teman dari pemetaan kawasan di situs Kumitir. Sikat terus. Sekarang kita ada di base camp ekskavasi. Nah, ini ada Mas Ama, terus kemudian ada Mas Tony. Sorry Mas Tony. Ini lagi mendijit area situs Kumitir ya. Kemudian membagi dalam grid-grid 4x4, terus kemudian membuat perencanaan jalur trans atau parit-parit yang akan diekskavasi. Data ini yang kemudian digunakan oleh para arkeolog untuk melakukan penggalian dan pendokumentasian. Bisa cerita dikit Mas Tony sambil kerja nggak apa-apa. Oke, ini kita di sini bekerja menggunakan beberapa software ya, salah satunya ini software bisa dilihat sendiri ya. Ini kemarin dari apa yang dilihat? Softwarenya maksudnya. Dari awal apa yang dilakukan? Pertama ya? pemetaan dulu kan, pemetaan area menggunakan. Jadi kita menggunakan drone, kita menggunakan itu kemarin dibantu oleh alat-alat dari teman-teman dari GPS geodetik, pakai total station, terus pakai geodetik juga. Dan dibantu oleh foto udara kemarin. Foto udara, jadi foto udara itu nanti kita akan pakai untuk membuat perencanaan. Dari awal itu sudah kita pakai untuk membuat perencanaan, dan nantinya kita pakai untuk updating data terus. Dan untuk rekonstruksi selanjutnya, kameranya di sini loh, kameranya di sini. Untuk membantu analisis arkeolognya. Oke. Membantu analisis itu. Oke, terus apanya? Jadi di drone dulu semua kawasan, ya. Kemudian nanti dari arkeolog kan mana yang penampakan yang terlihat ya di permukaan, kemudian nanti dari sini kita kan menarik-narik ya, menghubungkan ya, antara kenampakan-kenampakan, kemudian nanti dimasukkan koordinatnya di peta situasi itu ya. Terus kemudian dari peta situasi itu kemudian dibagi area grid gitu ya? Ya siap. Dari tahun 2019 kemarin kita udah kesepakatan tim dibuat datum point di tengah di depan makam. Di sini posisinya. Nah, datum poinnya di sini posisinya. Datum poin di makam di sini. Nah, datum poin itu titik nol ya. Nol. Kalau istilahnya dari geodesi biasanya BM0. BM0 ya. Terus kalau ini kita bagi kuadran menjadi 4 kuadran, nanti kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Karena lokasinya luas banget. Dengan grid 4x4 kita bisa ratusan grid. Bisa dilihat sendiri ya. Gridnya ruwet. Ya, ribuan bahkan. Jadi gunanya memakai tool-tool ini adalah nanti kita semakin cepat untuk ketika analisis spasialnya. Jadi kalau kita hitung manual ini akan lama banget. Jadi kalau kita pakai software itu bisa lebih cepat dengan analisis beberapa analisis spasial. Oke, terus nanti ditunjukkan bagaimana ngedrone begitu kan, terus kemudian data hasil drone nanti dimasukkan ke sini, digabungkan ya, citra-citranya, kemudian jadi citra kawasan, kemudian kawasan itu di syuting. Nah,
dibagi dalam grid-grid 4x4. Kenapa sih kok di grid-grid gini, Ton? Bisa jawab nggak? Itu kan kemarin dari pas ketua tim biasanya pakai 2x2 karena area terlalu besar, jadi diputuskan untuk 4x4. Grid-grid untuk memudahkan identifikasi kita melakukan penggalian di kota apa. Harusnya sih sinkron dengan yang di atas kertas sama di lapangan. Ya, nah tugasnya Tony dan Ama menyingkronkan grid yang di Citra ini dengan kemudian di lapangannya mana nih? Yang di lapangannya contohnya seperti ini misalkan. Ya, jadi titik ini misalnya ini ada di komputer seperti ini, terus kemudian diterapkan di lapangan. Nah, seperti ini. Ini sektor A ya? Sektor A, siap. Sektor A itu benar-benar sesuai dengan pembagian peta di digital maupun realisasi di lapangan itu benar-benar sesuai. Ya itu nggak gampang ya nyocokin kayak begitu. Ya kita bikin seakurat mungkin, sebaik mungkin, tapi kan sampai lembur-lembur nggak kan? Enggak, sementara ini belum. Sementara ini belum. Ya, belum. Tapi pasti nanti akhir-akhir lembur. Pasti. Oke. Ini yang sektor A yang kita gali kemarin. Nah ini dia terbagi. Kenapa kok kotak-kotak? Ini kita mengikuti grid itu tuh tadi tuh. Masing-masing kotak ukurannya 4 meter kali 4 meter. Ini sehingga nanti memudahkan dokumentasi ini koordinatnya di mana begitu ya. Ini koordinatnya di mana. Kalau kita bayangkan seperti milimeter blok besar gitu ya kalau untuk menggambar. Nah, ini milimeter blok besarnya tapi kita terapkan di area kawasan asli. Gitu. Kurang lebihnya gitu ya, Ton ya. Nah, ya, ini sektor B yang udah kita gali. Nah, untuk transnya trans 5. Ini yang data terbaru kemarin ya, Ton? Belum diupdate data terbaru. Tapi pembagian kotaknya sudah. Okay. Nah, ini untuk trans 5 karena ada perpotongan trans sama grid. Ini juga koreksi juga buat para arkeolog, galiannya itu keluar dari rencana atau tidak begitu. Kalau dari luar rencana nanti dimarahin sama ketua timnya gitu. Galinya jadi jangan sembarangan, jadi sesuai dengan perencanaan dan kaitannya juga dengan kompensasi tanah ke penduduk gitu deh. Terus apa lagi Ton yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu memastikan bahwa data ini bisa dipakai untuk ekskavasi selanjutnya, berkelanjutan itu maksudnya, berkesinambungan. Jadi seakurat mungkin, sebaik mungkin, tapi koreksi tetap dilakukan setiap saat. Misalkan nanti ada ada data terbaru kita updatein terus. Seperti yang di sini Trans 7 kan belum masuk datanya ini. Padahal ini udah digali, nanti kita updatein terus gitu. Nah, kan nanti dia kan titik-titik ini kan berarti kan teman-teman kan di lapangan buat titik realnya di lapangan ya, kan. Ada. Nah, itu nanti nyocokkan data ini dengan data patok atau titik di lapangan. Itu tugasnya dari tim pemetaan begitu. Jadi ekskavasi itu banyak disiplin ilmu ya yang yang melakukan kegiatan ekskavasi, tidak hanya arkeolog saja. Nah, dengan kerja dari multidisiplin begini sehingga pekerjaannya semakin mudah gitu. Oke. Nanti kita ngecek di lapangan, mungkin Mas Tony bisa nunjukin mana sih patok-patok di lapangan. Kemudian ini juga digunakan untuk menghitung volume ya Tony? Ya siap, menghitung perencanaan dari awal kita menggunakan drone kemarin, menghitung berapa luasnya, lahan siapa aja yang dilewati, terus volume kerjanya nanti kedalaman berapa itu bisa dihitung dengan presisi, dengan paling tidak kekeliruannya tidak fatal dengan perencanaan, dengan pelaksanaan di lapangan. Oh ya, oke. Nah ini Tony, kalau Ama, nah itu dia melakukan dokumentasi, berkolaborasi dengan Tony, motret di lapangan, terus kemudian membuat citra 3 dimensi, terus kemudian setiap sebelum digali seperti apa kondisinya, setelah digali setiap minggu itu seperti apa kondisinya. Jadi kita punya rekamannya dari tiap kondisi. Oke, ketemu lagi sama Tony. Gimana Ton? Siap. Ini di lapangan
Tony menunjukkan titik nol ini di mana, Ton? Di sini, Mas. Mana? Nah, ini patoknya di sini. Mana? Nah, patoknya ini Oh, titik nolnya ada patoknya. ya. Ini titik nolnya. Titik nol yang dari gambar itu ya, Ton ya? Ya, siap sini. Ya, Hmm. di sini. Terus yang ini yang ditarik ke arah Ke arah utara sana, itu ada titiknya lagi satu. Sana timur ada lagi satu, selatan ada lagi satu, Oke. barat ada lagi satu. Yang ke arah sektor itu, yang ke barat itu ada patok lagi satu. Ya, terus ini Tony ini nyocokin dari titik nol, ditarik semua sesuai dengan arah orientasi utara kompas ya. Utara kompas dengan sudut deklinasi di sini sekitar 0,7 derajat dari utara sebenarnya. Oke. Gitu. Terus apa lagi yang mau diceritain, Ton? Nah, kalau ini yang warna orange ini adalah primark dari drone kemarin. Jadi biar kelihatan dari foto udara, makanya harus ada tandanya seperti ini. Kalau nggak ditandai, patok sekecil ini nggak akan kelihatan. Ya. Jadi kalau ada tandanya yang kontras dari foto udara nanti kelihatan. Oke. Jadi apa istilahnya? Primax. Primark biasanya ada yang bilang marker juga bisa. Jadi ada yang bentuknya silang, ada yang bentuknya kotak, ada yang itu bentuknya... di situs komputer ada berapa ditempatkan Primax ini? Kalau datanya yang diambil titik geodetiknya kemarin 62 titik, cuma yang di marker minimal harus ada 9. Minimal Harus ada 9 ya. 9 titik. Kalau kurang dari 9 secara koreksinya nanti nggak bisa itu diragukan lah, Mas. Istilahnya namanya ketelitian tetap nggak bisa sempurna, tapi kan kalau nggak 9 itu kurang, di atas 9 berarti lebih bagus ya. Dengan jarak tertentu bisa lebih bagus. 9 tuh ditaruh di mana aja? Satu tengah ini titik nol. Titik nol tengah. Terus utara selatan jelas dari ini. Ya. Barat jelas, terus pojok. Oh, pelurus ya. Pelurus ada 4 kan? Ya. Terus 5-nya pojok sana. Pojok batas. Laut, barat daya, barat laut dan tenggara. Oke, jadi gambarannya gini sih. Gambarnya gini, Mas. 1, 2, 3, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Jadi pas. Ini aja udah 8 ya. Udah 4 ya, tambah 4 lagi ya. di setiap sudut batasnya area dan tambah 0 jadi 9 minim itu ya. Jadi boleh ditambah lagi macam-macam. Boleh nanti di sela-selanya antara ini. Boleh itu. Nah, kamu nambahin nggak itu? Nambahin jelas. Buat koreksi. Top. Oke. Apalagi, Ton? Ini udah, Mas. Kita aja, Mas. Kalau untuk pengukuran, teman-teman pengukuran kan ada sendiri di lapangan. Untuk pengukurannya kan ada teman-teman sendiri yang bagian pengukuran. Jadi Mas Anggit sama Pak Cleo itu yang pengukuran. Oh iya. Yang mengukur di lapangan. Iya, mengukur di lapangan. Mengoperasikan alat lah istilahnya. Oke. Ada dibantu dari teman-teman kemarin yang operator geodetik juga ada. Siap. Terima kasih banyak, Tony. Nah, ini dengan Mas Ama ini mengerjakan detail ya, dari tadi pemetaan yang besar, kemudian nanti didokumentasikan secara detail. Ini contohnya di sektor A ya. Ini pemetaan di sektor A, kemudian ini kan dokumentasi dari atas ya. Kemudian Mas Ama bertugas membuat dokumentasi detail. Contohnya mah. Nah, seperti ini dia, terus kemudian dimainkan mah. Nah, dimainkan jadi dibuat 3D-nya bagaimana sekarang, kemudian kita rekam, putar mah ke kiri bagian depan. Nah, seperti ini yang kita lihat nih ya. Ini awal sebelum ini dibongkar, itu didokumentasi dulu sehingga kita bisa punya recordnya dari stratigrafi yang sebelum dibongkar. Nah, sekarang kan kemarin kita sudah bongkar ini sampai menyambung struktur. Nah, semua proses itu didokumentasi, jadi kita nggak kehilangan datanya. Terus apa lagi, mah? Ama ini orangnya pendiam dan nggak suka banyak bicara kalau di depan kamera. Terus apa lagi, mah? Cerita dong.
Jadi ini namanya fotogrametri. Jadi merubah foto 2 dimensi menjadi 3 dimensi dan bisa terukur. Di metrik itu kan terukur. Prosesnya sih hampir sama seperti pemetaan foto udara. Cuman ini kalau pemetaan foto udara kan lebih ke 2 dimensi, sedangkan ini lebih ke 3 dimensi. Caranya pun sama, cuman ini hanya saja ini menggunakan kamera SLR biasa. Secara teori seharusnya pakai HP pun bisa, tapi Jelek lah ya. banyak kasus juga gagal. Pixelnya juga terbatas tuh kalau kamera HP. Gitu. Oke. Terus ini yang Mas Amal lakukan untuk di semua kota kalian. Selain ini yang udah jadi apa aja mah? Yang grametrinya. Ini ada sektor A, sektor B, trans 6. Sektor B coba mah. Sektor B Agak lama ya. Karena datanya berat. Ini gunanya kita menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan biar tidak ada yang kelewat informasi satupun dari awal belum diapa-apakan, kemudian mendapat penanganan tahap 1, terus kemudian mendapat penanganan tahap 2, semua ada recordnya. Ya, jadi ya intinya adalah bagaimana proses kegiatan itu dilakukan, bukan hanya hasilnya saja gitu. Yang teman-teman nikmati biasanya hasilnya, tapi ini di sini kami mengajak bagaimana proses untuk menuju hasil yang diperlukan kerja tim dan yang dilakukan cukup rumit begitu. Ini sektor B ya, Mah? Sektor B. Bentar, sambil nunggu kita dengarkan suara kipas angin bergerak tak-tek. Ini di base camp kita ngumpul di sini untuk mengerjakan segala sesuatu koordinasi. Ini sektor B, saya zoom ya Ma. Ya, jadi ini kalau bisa dilihat ini hasil fotonya, jadi ini bisa dilihat. Nah, keren kan? Terus balik Ma, puter Ma. Lihat detail Ma, ke dalam kotak Ma yang ada temuannya itu. Zoom. Lihat. Kan? Kayak main game loh. Oke, gitu ya. Jadi sebelum dan sesudah mendapat penanganan, baik penanganan tahap 1 dan selanjutnya itu kita record. Mungkin ada yang kelewat begitu, kita masih punya recordnya. Oke, dan ini skalanya ya kelihatan. Ya, jadi ini skala ini digunakan untuk membuat koreksi ukuran. Jadi setelah dilakukan koreksi ukuran, ini nanti bisa dilakukan pengukuran. Oke. Nah, jadi kalau diukur bisa ketemu ya. Ketemu ya. Ukurannya berapa? Ini. Oke. Distance-nya ketemu sekian. Oke. Ini nanti ukuran struktur pun diukur lewat sini bisa tanpa ya. harus ke lapangan. Oke. Itu ya teman-teman. Gambaran yang kita kerjakan hari demi hari di situs Kumitir. Ada yang di lapangan, ada yang mengolah data kemudian memprosesnya di komputer. Jadi nggak semua di lapangan berpanas-panasan ya, memang karena pembagiannya berbeda-beda ya, tugasnya berbeda-beda. Jadi kita membagi tugas, tujuannya tetap sama, berkolaborasi untuk dalam kegiatan ekskavasi di situs Kumitir ini. Oke, terima kasih Mas Ama, Mas Tony.
Oke, ketemu dengan Mbak Ella. Mbak Ella, di sini tugasnya apa Mbak Ella? Sambil cerita. Tugasnya dokumentasi, membuat videografi tentang kegiatan di situs Kemipir yang ala-ala sinematik gitu ya. Oke, garis besarnya gimana coba yang dilakukan dari dalam membuat videografi dokumenter? Jadi ngambil data di lapangan itu dan ngerekam semua kegiatan, mulai dari kegiatan yang teknis, kayak mesti teknis yang kayak menggali, terus kegiatan arkeolognya, kegiatan mappernya, pemetanya, terus kegiatan teman-teman dari Pati juga. Jadi semuanya itu step by step diambil semua, mulai dari langkah awalnya sampai middle, pertengahan, sampai result hasil akhirnya. Oke. Terus contohnya misalnya tetap menggunakan perangkat komputer ya, Ya, pakai laptop. pengambilan gambar, kemudian diolah, Ya, begitu, terus kemudian tentu datanya harus dicocokin dengan teman-teman teknis ya. ya kegiatannya dan apa namanya tempat-tempat sektornya, sektor tempat ekskavasinya itu harus sinkron, karena kalau nggak sinkron nanti penempatannya salah. Jadi misalnya sektor A nanti gambarnya ditaruh di sektor B gitu. Jadi harus sinkron. Jadi Terus, saya mensinkronkan ke arkeolognya juga, ke pemetanya juga. gitu. Terus kendalanya biasanya apa? Oh, di dalam pembuatan Video video itu. panasan. Panasan, terus tangannya hitam loh. Oh, gitu. Terus akhirnya jerawatan. Oh, gitu. Apalagi? Senangnya apa? Senangnya Bisa menyumbangkan karya saya untuk Indonesia. wah, luar biasa. Oke, ini nanti dilakukan tiap hari ya, merekod. Yap. Jadi kita selain merekam digital melalui foto, juga merekam semuanya aktivitas maupun hasil melalui video. Nah, untuk video dilakukan oleh Mbak Ella ini. Jadi gitu ya, dalam satu tim ekskavasi tidak hanya arkeolog saja yang bekerja, tapi banyak tim-tim teknis lain yang juga bekerja merekam data, kemudian membantu untuk menginterpretasi. Mungkin ada yang kelewat, nanti itu yang dilihat lagi dari rekam digitalnya, gitu ya Mbak Ella ya. Jadi buat videografi yang berbasis ilmiah. Oh gitu ya? Iya. Ada yang nggak berbasis ilmiah ya? Ya ada dong. Apa? Halo guys, yang gitu-gitu. Oh, arkeovlog pakai halo guys gak itu? Oh, arkeolog ilmiah dong. Oh, ilmiah kan dong. ada sumbernya jelas, terus substansinya jelas, step-stepnya jelas. Terus ada saran nggak untuk yang videografi yang nggak ilmiah itu? Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja, tergantung konteksnya. Kalau kita kan bikinnya kan emang untuk instansi, terus kalau arkeolog kan emang Dalam koridor pekerjaan ilmiah, ya gitu ya. kalau arkeolog kan juga ini berbasis arkeologis, jadi nggak berbasis yang kadang kan ada halo guys atau berdasarkan penerawangan gitu ya. Iya. Penerawangan gaib gitu, itu kan serem. Banyak tuh komentar di arkeovlog gitu. Kapan ada muncul Ella Vlog? Saya ikut aja arkeolog aja. Oh gitu. Iya ya. dong, kan untuk Indonesia. Asik. Oke, terima kasih Mbak Ella. Itu Nggak usah ya. prosesnya boleh. Maksudnya intinya dipindah ke laptop aja. Kalau aku sih biasanya pakai aplikasi Filmora gitu, jadi lebih gampang. Ini salah satu project tapi karena udah kehapus jadi kayak gini semua. Contoh aja. Gini doang sih. Gini aja udah. Kalau udah diekspor. Menggabung-gabungkan semua gambar, Iya, kemudian menjadi file-filenya. suatu bikin naskahnya dulu ya. Ya kalau ini kan cuman dikit doang ya, cuman 4 menit, tapi kan ini lembut. Kadang tuh ada kegiatan kayak ekskavasi tuh lebih halus lagi, lebih lembut lagi, tapi banyak. Oh itu yang repotnya ekskavasi ya, karena objeknya kadang kecil-kecil gitu. Ya kan kegiatannya dinamis banget, terus banyak banget kegiatannya kan nggak satu. Kan ini kan ada berapa titik
tersebar begitu ya, 5 titik tersebar. Itu berarti keliling dong Mbak Eva? Iya dong, Baiklah ya. mobilisasinya dapet banget, harus dapet. Kalau nggak dapet data. Kalau nggak dapet data, aku sedih dong. Oh sedih ya? Iya Oke. Apa ada lagi yang mau diceritain Mbak Ella? Apa ya? Ya pokoknya tetap pantengin terus arkeolog gitu aja. Waduh, kok malah promosi Iya arkeolog? dong, arkeolog kan berbasis arkeologi. Iya. Jelas gitu loh, nggak berdasarkan penerangan gaib. Gitu. Oh gitu? Ya, oke. Ya maksudnya ya saya menghargai orang-orang yang berdasarkan penerangan gaib, tapi kami juga hadir di sini berdasarkan ilmiah. Iya. Jadi kita sama-sama jalan bareng lah. Ya, kita mencoba mengambil sudut edukasi di situ ya. Yes. Begitu. Berdasarkan ilmiah. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Ella. Sampai ketemu lagi. Nanti kalau jelek dikat aja ya.